warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syifa Ramadhani dengan NPM 24081080100092. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek UAS praktikum basis data yang telah saya buat. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan konsep basis data mulai dari perancangan, pembuatan tabel, manipulasi data, hingga penggunaan query lanjutan. Baik, yang pertama ada ERD. Gambar ERD di sini berisi beberapa entitas utama seperti pelanggan, transaksi, dan barang. ERD sendiri dirancang agar data saling terhubung dengan logis, sehingga memudahkan proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data pada sistem basis data. Setelah ERD dirancang, kita masuk ke proses pembuatan tabel. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan tabel berdasarkan ERD yang telah kita rancang. Setiap tabel memiliki primary key dan tipe data yang sesuai, sehingga struktur database menjadi rapi dan siap digunakan untuk proses pengolahan data selanjutnya. Setelah pembuatan tabel, kita memasukkan data ke dalam tabel yang kita buat. Tujuannya sendiri agar database memiliki data awal yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi seperti query dan pengujian sistem lainnya. Selanjutnya kita masuk ke update data. Sintaks update sendiri digunakan untuk mengubah nilai harga jual barang yang ada pada data menjadi 77.000 dengan kode barang tertentu. Perintah select sendiri digunakan untuk menampilkan tabel dan memverifikasi hasil pembaruan data yang telah kita buat. Selanjutnya ada delete data. Sintaks delete sendiri digunakan untuk menghapus data dengan kode barang tertentu. Perintah select di sini kita gunakan untuk menampilkan tabel dan memastikan data yang telah kita hapus. Selanjutnya ada query select. Di sini sintaks select digunakan untuk menampilkan kolom, nama barang, jenis barang, dan stok barang dari tabel yang telah kita buat. Sintaks select di sini hanya fokus ke beberapa kolom aja. Ada juga sintaks select dengan where. Sintaks select di sini untuk menampilkan data pelanggan yang alamatnya mengandung teks Banda Aceh dengan memanfaatkan clause where dan operator like. Selanjutnya ada select dengan operator and. Sintaks select di sini digunakan untuk menampilkan data barang kategori sembako dengan jumlah stok lebih dari 50 menggunakan clause where dan operator and. Selanjutnya ada select dengan operator or. Sintaks select di sini untuk menampilkan barang dengan kategori sembako atau kebutuhan rumah tangga. Di sini kita menggunakan clause where dan operator or. Selanjutnya ada select dengan operator like. Sintaks select di sini digunakan untuk menampilkan data pelanggan yang namanya diawali dengan huruf S. Kita memanfaatkan operator like dan will chart %. Lalu ada select dengan operator not between. Sintaks select di sini digunakan untuk menampilkan data dengan data barang dengan harga jual di luar rentang 10.000 sampai 20.000. Kita menggunakan operator not between. Terus ada group by. Group by sendiri kita gunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kode barang dan menghitung jumlah transaksi tiap barang menggunakan group by dan fungsi count. Lalu ada order by. Order by digunakan untuk menampilkan nama barang dan stok barang yang telah diurutkan dari jumlah stok terbesar ke terkecil menggunakan order by dash. Selanjutnya ada cross join. Cross join digunakan untuk melakukan
Sintaks select digunakan untuk melakukan cross join antara tabel pelanggan dan barang, sehingga menghasilkan semua kemungkinan pasangan data pelanggan dan barang. Lalu ada inner join digunakan untuk antara tabel transaksi, pelanggan, dan barang, sehingga hanya menampilkan data yang saling berelasi di ketiga tabel saja. Lalu ada sintaks full join. Sintaks full join sendiri disimulasikan di MySQL dengan menggabungkan left join dan right join menggunakan union, sehingga seluruh data pelanggan dan transaksi tetap ditampilkan baik yang berelasi maupun tidak. Lalu ada any. Sintaks any sendiri digunakan untuk menampilkan barang yang harga jualnya lebih besar dari minimal satu harga barang sembako. Lalu ada operator exist. Ini digunakan untuk menampilkan nama pelanggan yang memiliki setidaknya satu transaksi dengan memanfaatkan operator exist sendiri. Lalu ada view. Sintaks create view kita gunakan untuk membuat tabel virtual berisi data transaksi lengkap, hasil dari inner join, pelanggan, dan barang, serta menghitung total pembayaran. Perintah select digunakan untuk menampilkan isi view tersebut. Lalu kita masuk ke sumber dataset. Dataset kependudukan. Dataset ini bersumber dari BPS. Adapun deskripsi dataset kependudukan yang saya ambil, dataset kependudukan ini terdiri atas 3 variabel, yaitu kabupaten dengan data kategorik sebagai identitas wilayah. Setelah itu ada jumlah penduduk, ini data numerik dalam ribuan jiwa, dan laju pertumbuhan numerik persentase pertumbuhan penduduk per tahun yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan dinamika demografi dari tiap-tiap wilayah. Lalu ada yang pertama itu kita membuat ascending. Sintaks order by jumlah penduduk ascending kita gunakan untuk mengurutkan data wilayah dari jumlah penduduk yang paling kecil ke penduduk yang paling besar. Lalu ada descending, sintaks order by laju pertumbuhan descending kita gunakan untuk mengurutkan data wilayah dari laju pertumbuhan penduduk tertinggi ke terendah. Selanjutnya ada alias kolom. Ini kita gunakan untuk memberikan alias kolom. Jadi agar tampilan lebih ringkas, kita gunakan informasi yang mengubah seperti kayak kabupaten kota menjadi daerah, jumlah penduduk menjadi penduduk per underscore ribu, dan laju pertumbuhan menjadi pertumbuhan persen. Lalu ada nilai maksimum dan minimum. Sintaks maksimum dan minimum sendiri kita gunakan untuk menghitung nilai maksimum dan minimum dari data yang ada dengan menggunakan fungsi agregat max dan min. Lalu ada nilai rata-rata total dan standar deviasi. Sintaks ini digunakan untuk menghitung statistik dasar jumlah penduduk dan laju pertumbuhan, meliputi rata-rata, total, dan standar deviasi. Lalu ada self join. Sintaks self join kita gunakan untuk membandingkan data dalam tabel yang sama dengan memberikan alias yang berbeda, sehingga menampilkan daerah yang memiliki laju pertumbuhan dan penduduk yang sama tanpa duplikasi. Lalu ada subquery. Di sini ada 3 subquery. Yang pertama untuk menampilkan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, lalu menampilkan daerah dengan penduduk lebih dari rata-rata, dan menampilkan daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi 3 terbesar. Subquery pertama kita gunakan untuk menampilkan nama daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar dari seluruh data. Lalu subquery kedua untuk menampilkan daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari nilai rata-rata pada tabel kependudukan. Dan
Subquery terakhir kita gunakan untuk menampilkan 3 daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dari 3 tabel. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.